Selanjutnya, usai menangkap kedua tersangka pembunuhan 4 bayi yang ditemukan, polisi berupaya menemukan 3 kuburan lainnya. Jadi total ada 7 ya kuburan bayi yang ditemukan. Dan dari penelusuran polisi hanya menemukan selai kain putih yang terkubur. Polresta Banyumas, Jawa Tengah kembali berupaya menemukan 3 kuburan bayi lainnya usai menangkap tersangka RD dan E terkait kasus penemuan 4 kuburan bayi di sebuah kebun milik warga. Dibantu anjing pelacak, polisi menggali sejumlah titik di kebun yang sebelumnya ditemukan 4 kuburan lainnya. Dari penelusuran, polisi belum menemukan titik terang dari 3 bayi malang tersebut. Polisi hanya menemukan sehelai kain putih kusam tanpa jasad ataupun kerangka di dalamnya. Yang terakhir, keterangan dari pelaku di tahun 2020 sama 2021. Jadi penguburan itu mulai daripada tahun 2013, kemudian sampai dengan 2021. Total 7 kerangka manusia. Dari total 7 bayi yang dibunuh, tersangka RD dan E mengaku membunuh bayi terakhir pada tahun 2021 lalu. Keduanya merupakan seorang ayah dan anak yang menjalin hubungan sejak tahun 2012. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kita terhubung dengan Kompol Agus Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Banyumas. Ya, selamat pagi, Pak Agus. Ini kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana akhirnya sampai warga di sana menemukan kuburan bayi tersebut, siapa yang melapor, dan kemudian kenapa ini bisa berlangsung sangat lama hingga kemudian ada 7 korban bayi yang dikubur hidup-hidup di sana, Pak. Baik, Mas Aldi, dapat kami jelaskan terkait dengan kasus penemuan kerangka bayi ini dimulai dari pada tanggal 15 Juni tahun 2003, di mana saksi atas nama Tomo ini yang juga pemilik lahan, kemudian melakukan pemetaan tanah di TKP, kemudian menemukan satu kerangka bayi pada tanggal 15 Juni. Hasil temuan tersebut dan melapor kepada pihak Satreskrim Polresta Banyumas, kemudian kami turun ke TKP dalam rangka melakukan olah TKP bersama-sama dengan tim daripada laboratorium. Demikian, Mas Aldi. Ya, penemuan terakhir setelah laporan tersebut, kemudian apa yang dilakukan oleh Bapak dan tim begitu? Langsung bergerak dan mencari tersangka atau seperti apa, Pak? Baik, Mbak Ila, hasil pengembangan setelah penemuan pertama di tanggal 15 Juni berlanjut ke tanggal 21 Juni. Ternyata ada 3 lagi kerangka manusia yang ditemukan. Hasil penyelidikan pengembangan di tanggal 23, tim dari Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengamankan Saudari E. Saudari E sekarang ini posisinya sebagai saksi korban, Mbak Ila. Kami periksa, kami dalami siapa yang melakukan seperti itu. Ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa semua bayi yang dikuburkan adalah perbuatan daripada ayah daripada Saudari E yang kami amankan pada tanggal 23 Juni. Demikian, Mbak Ila. Oke, Pak, ini kan bayinya dikubur hidup-hidup ya, artinya sudah dilahirkan, bukan digugurkan pada saat ketahuan si anak ini yang melakukan hubungan insest ini hamil gitu. Apa alasan mereka, ini para pelakunya ini mengubur bayi yang sudah dilahirkan gitu? Ini kan masyarakat juga bertanya-tanya, kok keji sekali sudah dilahirkan, ada 7 bayi dikubur hidup-hidup. Betul, Mas Aldi. Baik, saya menjelaskan terkait motif ya. Jadi setelah kami melakukan penangkapan terhadap pelaku Rudi yang ayah daripada saudari E ini, saksi korban, dia menyampaikan bahwa ternyata di tahun 2011 yang bersangkutan memiliki guru spiritual, dan guru spiritual ini mengakui bahwa si Rudi ini orang yang tidak punya, Mbak Il, Mas Aldi. Kemudian sampaikan kepada tersangka Rudi bahwa apabila saudara ingin kaya, maka silakan hamili anak
Rudi, kemudian setelah itu dihamil, kemudian dibunuh, kemudian dikuburkan. Dibunuhkan ini terjadi selama 7 kali. Jadi guru superior tersebut menyampaikan apabila itu sudah dilakukan maka Rudi akan menjadi kaya raya. Nah, untuk pembunuhan pertama kali Mas Aldi itu terjadi pada tahun 2013. Baik. Setelah disetubui hamil kemudian melahirkan dan kemudian dikuburkan hidup-hidup Mas Aldi. Nah, ini kemudian terjadi 7 kali. Nanti pada saat guru superior menyampaikan nanti setelah 7 kali Mas Aldi, kemudian di bulan berikutnya Rudi harus menunggu pada malam hari di jam 21.00 sampai dengan jam 23.00. Nah, nanti dengan sendirinya uang sebanyak 7 dos ini akan datang dengan sendirinya, Mas Aldi sama Mbak. Seperti dijanjikan diiming-imingi seperti itu ya, bahwa uang akan datang sendirinya jika sudah melakukan perbuatan. Jadi ini berarti sudah 7 kali begitu ya, karena kan ditemukan. 7 kali. Pak, warga nggak curiga Pak? Maksudnya ini kan berarti sudah 7 kali anak tersebut hamil, perutnya membesar begitu. Apakah memang ini si anak yang menjadi korban terus disekap di dalam rumah, tidak keluar rumah sehingga warga sekitar itu tidak ada yang melihat perubahan fisiknya begitu selama hamil 7 kali tersebut, atau bagaimana Pak? Betul Mas Aldi, kejadian diawali dari 2013 setelah hamil yang bersangkutan pelaku Rudi dengan anaknya tinggal bersama dengan istrinya. Dan kondisi sekarang kan sudah cerai Mas Aldi, sudah cerai kemudian pisah dan pelaku ini membawa 1 anak, yaitu saksi korban yang sekarang bersama-sama tinggal kemudian disetubui. Dari kondisi di warga bahwa warga kemudian mengusir pelaku dengan saudaranya tersebut karena memang mengetahui bahwa ada hubungan incest yang terjadi di kondisi tersebut. Mengusir kemudian pelaku Rudi dengan anaknya berpindah ke gubuk. Nah, jadi gubuk ini juga tidak jauh daripada TKP penemuan mayat tersebut. Nah, artinya bahwa kondisi seperti ini ternyata sudah diketahui oleh warga setempat dan kemudian jadilah pengusiran itu. Baik, Pak Agus, kita mohon maaf harus sudahi bincang-bincang kita. Kita akan nantikan pemeriksaan terhadap kasus ini, terutama orang-orang yang akan ditetapkan menjadi tersangka dan juga penangkapan mungkin guru spiritual. Terima kasih, Baik, Pak terima Agus. kasih Pak Agus.